kita buka dulu pertanyaannya kepada sebentar Bapak Agus dan Pak Roni. Sebentar, tadi pertanyaannya agak terlewat. Izin bertanya, ini dari Bapak Anton Adi Gusman dari Astra Life. Assalamualaikum Pak Agus dan Pak Roni. Izin bertanya, apakah pengembalian dana tanah HUT dapat diberikan dalam hal peserta yang diasuransikan meninggal dunia? Silakan, mungkin Pak Agus dulu. Ya, kalau menurut saya tanah HUT itu kan di fatwanya clear ya, pengembalian ketika dia tidak sampai habis kontrak gitu ya. Jadi di situ ketika habis kontrak ya ketika meninggal ya nggak dikembalikan pengertiannya itu. Dan secara aktuaria pun logikanya nggak akan dikembalikan karena itu kan akan digunakan untuk untuk yang hidup ya. Nanti kalau itu dikasihkan hilang semua nanti cadangannya nggak cukup tuh Pak Roni, itu cadangannya nanti. Itu yang itu ya. Saya sama Pak Roni ya. Clear banget. Izin menegaskan barangkali Pak. Ya. Sedikit aja Pak Erwin, ini mengklirkan kalau teman-teman baca di fatwa yang sudah ada ya, itu jelas-jelas manfaat asuransi apabila peserta masih hidup. Jadi garis bawahnya adalah peserta masih hidup gitu loh. Jadi kalau pertanyaan Mas Anton tadi, kalau meninggal gimana? Ya itu bukan menjadi bagian dari kontrak hibah dana tanah HUT gitu loh. Itu masuk ke ranahnya Tabaru mungkin Pak Erwin. Baik, terima kasih. Jadi kalau boleh, saya mempertegas barangkali Pak Agus, kalau meninggal itu ada manfaat meninggal dunia, kalau masih hidup berarti menggunakan dana tanah HUT ya Pak? Betul ya Pak Agus ya, kira-kira gitu ya? Betul Pak. Ya, baik. Kalau dia baik, jadi, kontrak belum nggak mengundurkan diri ya sebelum habis kontrak, itu kan di situ kan dikatakan ini ya boleh ya, artinya tidak wajib Pak. Di situ kata-katanya biar disepakati bersama ya, artinya si perusahaan sebenarnya bisa ngasih opsi ada atau tidak gitu kan. Itu nanti tergantung disebutnya kesepakatan antara peserta ya sebenarnya gitu Pak Erwin. Sama ini mengacu kepada ketika kita ada fatwa yang mengatakan pengembalian dana tabaru itu Pak Erwin dan Pak Roni dan teman-teman semua. Jadi itu bisa dipakai bisa tidak gitu kan. Tapi logikanya sih karena itu bersaing dengan konven pasti dipakai lah. Mungkin nggak sebesar dana tanah HUT-nya ya Pak Roni ya. Ya Pak. Dan biasanya kan tahun pertama, kedua, ketiga tuh nol lah biasanya. Habis ya Pak, betul. Habis kan ya, seperti itu. Baik, jadi kalau seandainya yang meninggal dunia tidak dapat diberikan ya Pak, tetapi kalau surrender berarti dapat ya Pak, kata-katanya dapat ya. Jadi bisa boleh atau tidak terserah dikembalikan kepada isi perjanjian masing-masing perusahaan. Baik, terima kasih. Kalau mau Pak Erwin, ini sebelum biar nggak nantinya sekalian aja. Kalau mau kembaliin tambah aja DIP satu lagi. Jadi komplit. Baik Kak. Ini tentunya kita tadi titipan dari Pak Roni ya. Jadi kalau memang setelah fatwa ini berarti tentu juga ASI juga punya tugas ya Pak untuk bersurat kepada OJK sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023. Harus di POJK kan Pak? Ya, harus di POJK kan. Jadi kita akan bersurat segera untuk menindaklanjuti dari keluarnya fatwa ini. Jadi kalau kemarin kita minta ke OJK mungkin agak sulit, nah sekarang bantuan dari DSN ketika fatwa keluar, nah ini amanat undang-undang yang lebih besar lagi nih Pak Omnibus, jadi POJK-nya harus keluar Pak. Cuma memang nggak ada batas waktu sih kapan keluarnya ya Pak, jadi memang ya sudah kita tunggu aja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdul Kholik Afris ya kalau saya nggak salah, betul ya Pak Afris ya. Izin bertanya kepada Pak Agus, apakah fatwa 155 ini bisa digunakan juga untuk produk whole life, khususnya untuk pembentukan nilai tunai sepanjang masa asuransi? Apakah boleh menggunakan dana tanah HUT dalam pembentukan nilai tunai atau nilai tebus di produk whole life? Terima kasih. Nah, itu pertanyaan dari Pak Kholik, Pak Agus. Ya, ini nanti Pak Roni bisa menambahkan. Pemahaman saya ketika kita mendesain produk itu, Pak Kholik ya, itu kan kalau term life itu kan hanya kematian aja ya, risiko saja. Kemudian kalau ada whole life itu kan hanya risiko tapi seumur hidup gitu ya. Artinya pasti dapat tuh Pak, dapatnya tuh meninggalnya kapan aja dia akan tidak dibatasi oleh waktu ya, dibatasi oleh usia gitu kan. Nah kalau pure endowment ini produknya lain gitu kan.
Kalau di aktuaris itu dia menggunakan rumus yang lain juga gitu ya. Bukan berjangka, tapi itu namanya pure endowment atau anuitas gitu kan. Jadi kalau misalnya mau ditambah tanahut berarti whole life plus tanahut gitu kan. Baru plus tanahut. Itu pemahaman saya ya. Kalau kita merujuknya kepada rumus-rumus aktuarianya gitu. Ketika mendesain di situ gitu kan. Nah kalau misalnya ada pengen ada uang ya mungkin nggak pakai dana tanahut tapi pakai yang hibah bisyat itu mungkin yang ada yang non PD itu Pak Erwin itu atau Pak Holik ya seperti itu gitu kan. Biasanya kalau orang aktuaris paham tuh ketika mendesain tanahut itu pasti dia berpikirnya kalau rumusnya tuh NEX ya atau maksudnya kita gabungan tuh biasanya kalau di rumus itu kan simple. Misalnya kalau berjangka AXN gitu ya. Nah misalnya, tapi kalau ada pure endowment NEX gitu kan. Nah kalau AXN tambah NEX itu lebih guna gitu Pak Erwin. Jadi rumusnya aja sudah berbeda gitu ya. Seperti itu. Tabel-tabelnya pun harusnya juga berbeda karena itu agak beda itu. Terus sih mungkin Pak Roni bisa menambahkan yang lebih teknis. Terima kasih Pak Agus, Pak Holik. Jadi kalau menurut saya ya sebenarnya whole life sama endowment secara core-nya itu sama. Yang membedakan adalah batasan waktunya saja. Kalau endowment mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu ya misalkan ya untuk masa asuransinya. Whole life mungkin batasannya usia gitu loh. Misalkan DPS tertentu menyatakan harapan hidup Indonesia orang Indonesia misalkan 75 misalkan. Ya sudah itu whole life-nya sampai 75 misalkan. Itu yang membedakan. Jadi menurut saya sih ini bisa kita gunakan ya karena tadi ya ini kan manfaat hidup ya. Manfaat hidup Anda mau batasi misalkan kontraknya hanya 20 tahun atau misalkan untuk lebih dari sisi marketingnya kita akan memberikan misalkan coverage sampai 99 tahun ya boleh-boleh aja gitu loh. Cuman yang harus kita cermati bersama-sama adalah ini kita jangan sampai mengulang kejadian di teman-teman konvensional zaman dulu gitu loh Pak. Gimana kita tidak prudent melakukan investasinya karena untuk dana tanahut ini adalah kewajibannya pengelola untuk melakukan investasi. Jangan sampai nantinya ya tadi kalau ingat zaman-zaman dulu kan terjadi misinvestasi sehingga ya menyebabkan perusahaan-perusahaan akhirnya jadi kolaps dan seterusnya sih. Jadi intinya kalau saya boleh tambahkan itu boleh saja untuk menggunakan produk whole life. Iya. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Roni. Ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Eliaswita. Ini Assalamualaikum, izin bertanya, bila pemegang polis meninggal dunia karena bunuh diri atau mungkin risiko-risiko yang tidak dijamin ya, maka tidak akan dikeluarkan santunan dari dana baru. Apakah dari dana tanahut bisa dikeluarkan untuk ahli waris? Mohon penjelasannya. Nah ini berarti pertanyaan sebelum lebih luas ke dana tanahut. Kalau dana investasi peserta sendiri keluar nggak Pak Agus kalau seandainya ada orang yang bunuh diri Pak? Dana investasi peserta kan miliknya peserta Pak, itu punya dia. Berarti artinya apapun risiko ya Pak, walaupun dia melanggar perjanjian ya Pak? Ya kan bedain antara perjanjian di tabarunya kan. Ya. Baik. Uangnya jadi artinya, ya kalau yang dari tanahut berarti gimana Pak? Kalau tanahut ya nggak boleh Pak. Orang itu kan untuk yang manfaat hidup ya, clear gitu ya. Nggak boleh digunakan untuk yang lain kan. Ininya. Oke, karena konsepnya adalah dana tanahut hanya untuk hidup ya Pak? Ya kan udah dihibahkan Pak ya, miliknya bukan milik dia sendiri gitu. Ya. Dananya manfaat hidup ya Pak, jadi manfaat hidup ya. Jadi kalau meninggal karena bunuh diri ya berarti nggak dijamin ya Pak. Tapi kalau misalkan dia kecelakaan fatal akibat perbuatan yang terlarang, misalkan overdosis gitu Pak, berarti tetap nggak keluar ya Pak? Enggak lah. Tergantung polisnya Pak. Tergantung ketentuan underwritingnya Pak. Nah itu berarti nanti catatan ya Pak, berarti di polis pun nanti harus diperkuat itu. Mungkin sosialisasi kepada Dewan Pengawas Syariah ketika ingin memberikan rekomendasi, karena ini kan berarti terlarang ya Pak. Berarti dana tanahut juga harusnya tidak boleh ya, karena perbuatannya perbuatan yang tidak diizinkan gitu. Baik, terima kasih Pak. Kemudian kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Lesa Pestari dari Takaful Keluarga. Apakah memungkinkan porsi surplus underwriting dana baru dialokasikan pada dana tanahut?
Ini bicara memungkinkan lah ya Pak, bukan berarti sekarang kan nggak boleh ya, kan nggak ada porsi ya POJK 72 ataupun PSAK 108 nggak bicara itu Pak. Ya kan gini Pak, logika apanya ya. Kan ketika ada surplus dari dana tabaru itu kan akan menjadi milik perusahaan. Surplusnya itu ya, kalau dibagikan kepada perusahaan ya, seperti itu. Kan ada dibagikan ke perusahaan, ada yang kepada dana tabaru, ada kepada peserta. Nah kalau milik perusahaan, ketika dana tanahud defisit, logikanya ya uang itu uang perusahaan. Perusahaanlah yang harus memberikan hibah atau qard gitu, Pak Erwin. Jadi secara langsung nggak boleh, secara langsung antara dana tanahud dengan tabaru istilahnya ada koneksi khusus gitu ya. Itu nggak ini gitu kan karena udah di secara patau udah dipisahkan tuh, seperti itu. Emang idenya gini Pak, sebelum awal ini ada juga di internal kita di DSN gitu ya. Kenapa nggak disatukan aja sih antara tabaru dengan tanahud gitu ya? Berarti juga ada seperti itu. Toh sama-sama akarnya hibah, gitu kan? Kenapa harus dipisah gitu ya? Seperti itu gitu kan. Nah tapi karena kita udah mengandung jalur di awalnya itu dengan anuitas dengan apa itu udah terpisah gitu kan? Ya ini dan secara tadi ya secara core-nya sendiri itu kan beda ya. Kalau untuk tabaru itu untuk musibah yang yang meninggal, yang kalau ini kan untuk bekal ya. Makanya kan kalau lihat dari pertimbangannya kan ini kayak orang mau berangkat bareng-bareng bekal hidup lah gitu ya. Kumpul bersama-sama sehingga uangnya ini cukup sampai dengan dengan akhir. Tapi kalau tabaru kan ketika ada orang kena musibah ya kita yang hidup masih nolong yang yang seperti itu gitu kan. Nah, makanya sepakat untuk dipisahkan gitu ya. Baik. Saya ada titipan pertanyaan nih Pak Agus, mungkin jawab Pak Roni. Ini kalau berdasarkan fatwa 155 pembentukan dana tanahud berbeda dengan wadah dana tabaru. Nomor 1 itu dulu Pak, betul ya Pak? Dipisah ya Pak? Clear ya Pak? Ya. Oke. Nah, tapi format laporan keuangan OJK saat ini kemarin mengacu kepada POJK 72 maupun PSAK 108 ini kan belum ada Pak. Belum ada kolom udah ada Pak. Ada Pak. Nah, ini pertanyaannya. Baik, kalau gitu berarti ini yang menanya salah ya Pak. Berarti saya. Tapi kosong berarti sudah ada ya Pak? Berarti sudah ada ya? Isinya kosong. Oke. Karena nggak pernah diisi jadi lupa memang mungkin, Pak. Oke, berarti karena mungkin belum pernah pakai produk itu jadi ini karena titipan ya Pak. Jadi saya menyampaikan. Berarti sudah ada ya Pak, clear ya Pak? Jadi sudah terpisah ya? Sudah, 108 sudah Pak. Ya. 108 sudah, baik. Oke. Nah ini bicara ke depannya lagi nanti nih Pak Agus. Ini kan saat ini juga sedang ada pembahasan antara DSAS, TI ya Pak, OJK. Erwin. Iya Pak, ya Pak. Kita ingin menjelaskan tadi yang oleh Pak Roni ditanyakan terkait dengan POJK yang kalau udah wakala bil ujroh itu Pak. Wakala. Nah itu banyak isu tuh Pak yang dinasti tuh Pak. Di fatwa ini sudah jelas Pak Erwin, Pak Roni itu juga menjadi bahasan di kita ya. Ini saya coba lihat ininya. Nah ini Pak, ini di akad wakala bil ujroh dalam pengelolaan produk asuransi jiwa Dwi Guna Murni Syariah harus memuat pengaturan hak dan kewajiban antara lain atas dasar kegiatan investasi, pengelolaan dana selain investasi, pembayaran manfaat, underwriting, pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran. Nah di 6-nya dijelaskan Pak, pengelolaan investasi dana tanahud dapat menjadi bagian dari objek akad wakala bil ujroh sebagaimana dimaksud angka 5 di atas ini. Atau dapat juga dilakukan secara terpisah dengan akad sebagaimana dimaksud angka 3. Artinya masing-masing gitu ya. Tidak termasuk di sini. Dan ketentuan sebagai berikut. Dalam hal pengelolaan investasi dana tanahud menggunakan akad bil ujroh, maka pengelola hanya berhak memperoleh imbalan ujroh. Dalam hal pengelolaan investasi dana tanahud menggunakan akad mudarobah atau mudarobah musyarakah, maka ada memperoleh bagi hasil gitu kan. Jadi sebenarnya kalau yang di sana nggak dijelaskan detail Pak, yang di tabaru ya. Kalau di tanahud ini udah dijelaskan detail sehingga yang tadi POJK itu sebenarnya kalau mungkin pengertiannya ujroh itu untuk investasi itu udah dimasukkan di awal gitu Pak siapa? Ya, betul. Roni gitu kan. Kalau itu bisa dibuktikan tidak dimasukkan di awal itu menjadi bagian dari pengelolaan tersendiri gitu ya. Itu tidak menyalahi fatwa Pak. Seperti itu gitu kan. Jadi sebenarnya nanti ke OJK tinggal sampaikan aja seperti ini. Ini lebih ini mungkin tugas kita nih Pak Erwin ya untuk meluruskan POJK yang tadi ya terkait dengan kalau udah menggunakan wakala bil ujroh
nggak boleh mengambil sesuatu pun. Nah ini mungkin dengan tanah Saya izin, juga. Pak Roni, kalau penjelasan dari PJK tadi adalah ketika mengambil sudah wakalabil ujro, tidak boleh lagi mendapatkan hasil investasi, Pak. Itu tidak salah, Pak. Karena kalau mengambil hasil investasi, tadi fatwanya PJK-nya gitu tadi deh. Ya, masalahnya gini Pak, di Tabaru itu kan juga boleh tuh pengelolaan investasi Tabaru, pakai wakalah segala macam. Nah, tapi karena kita udah payungnya wakalah, nah kita nggak boleh ambil tuh Pak untuk pengelolaan yang lain-lainnya Pak. Kalau nanti kita diskusi memang biasanya sih iya gitu. Tapi oke. Kalau tapi mau klarifikasi dari Pak Agus sih Pak. Karena kalau sependek pengetahuan saya atau kami waktu dulu di praktis itu ketika sudah di awal menggunakan wakalabil ujro, maka di depan kita sudah ambil, maka hasil apapun dari investasi tidak kita catat sebagai pembukuan di perusahaan, kecuali nanti ada surplusnya baru bisa dibagikan sesuai dengan akad yang sudah disepakati di awal. Mohon dikoreksi dulu Pak Agus. Ya, jadi dari yang akad fatwa Tabaru itu emang ada pemahaman seperti itu Pak Erwin. Ada dua pemahaman. Ya. Ada dua pemahaman. Ada yang mengatakan bahwa tadi kalau udah akad bil ujroh di depan, termasuk investasinya itu di depan gitu Pak Erwin. Kalau itu pemahaman seperti itu, emang dia nggak boleh lagi ngambil di belakang karena untuk pengelolaan investasinya sudah di situ. Tapi kalau dideklar bahwa investasi itu tidak dimasukkan ke dalam wakalabil ujroh yang awal, itu dipisah, gitu kan? Itu dibolehkan karena di poin berikutnya itu untuk pengelolaan dana Tabaru boleh menggunakan akad wakalabil ujroh, mudharabah dan mudharabah musyarakah gitu kan. Nah ini karena ini jadi putus ya? Nggak kedengeran ya? Pak, aman saya Pak. Di saya aman Pak. Aman ya Pak Erwin ya? Ya. Oke. Jadi karena itu ada opsi seperti itu, maka di fatwa Tanahut yang baru ini kita perjelas itu Pak Erwin. Kita perjelas gitu ya, sehingga nanti semuanya akan mengikuti bahwa Tanahut maupun Tabaru, kalau misalnya investasi, memang agak beda antara jiwa dengan kerugian Pak Erwin. Kalau kerugian kan memang nggak ada dana peserta, nggak ada dana ini ya. Jadi biasanya ujrohnya sekaligus aja di mana? Di depan lah gitu ya, seperti itu. Tapi kalau jiwa kan ada ada akumulasi yang besar gitu ya. Kalau itu lebih nyamannya nanti diambilnya itu ketika mengelola itu aja, bukan di depan gitu ya. Seperti itu biasanya dua hal yang berbeda. Nah, jadi teman-teman di jiwa biasanya dipisahkan, investasi nggak di depan, ya nanti di mana? Di belakang aja. Gitu. Tapi konsep dasarnya boleh ya Pak, di depan ambil wakalah, lalu di belakang ambil mudharabah, boleh ya Pak? Dua-duanya boleh berjalan ya Pak? Kalau wakalah bil ujroh di depan, kalau udah pakai enggak untuk dana investasi peserta Pak, artinya udah wakalah dan juga pakai mudharabah gitu. Itu logikanya Pak Erwin, kalau udah wakalah di depan bil ujroh itu ketika investasi pakai mudharabah, itu berarti dia nggak ngambil dari sini Pak Erwin. Oke, ya. Dia ngambilnya dengan mudharabah gitu ya. Ya Pak, baik Pak. Itu logika ininya. Siap. Baik, clear Pak, baik Pak. Ada lagi penjelasan atau dari Pak Roni tadi tanggapan dari Pak Agus tadi. Jadi kelihatannya betul ya Pak, kita perlu minta penjelasan lebih dalam ya Pak, karena mumpung POJK 69 juga akan dirubah, kemudian POJK 72 juga akan mengalami perubahan seiring dengan rencana penerapan EFRS 17 kepada PSAK 108. Jadi saya kira nanti ke depan akan ada perubahan-perubahan penyesuaian terhadap pencatatan keuangan akuntansi. Nah, sekalian juga barangkali izin memberikan kembali penegasan kepada rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa di industri asuransi syariah tidak berlaku PSAK 74. Ini sudah dikeluarkan statement juga dari DSAS IAI. Lalu bagaimana perusahaan asuransi syariah? Ya masih pakai PSAK 108 yang masih berlaku sampai saat ini. Jadi nggak usah khawatir, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, kekhawatiran terhadap IFRS 17 sampai saat ini, sampai dengan 1 Januari 2025 itu belum ada pengaturan khusus bagi asuransi syariah. Jadi masih tetap menggunakan pencatatan yang lama. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Wuri dari Generali. Apakah boleh perusahaan memberikan hibah Tabaru atau Tanahut di awal kontrak, bukan kord karena defisit? Gimana nih Pak Gus? Ya kalau dari fatwa sih artinya kan ngasih hibah boleh-boleh aja gitu ya. Paling dari OJK aja nanti yang mengatur. Kalau mau ngasih hadiah kapan pun boleh Pak Gus ya. Kebaikan gitu ya. Iya. Mungkin nanti tinggal apakah kalau di fatwanya emang kan disebutkan kalau itu defisit ya.
ketika defisit. Emang kan keperluannya itu ketika defisit gitu kan, seperti itu gitu kan. Jadi emang tidak membebani perusahaan juga gitu ya. Itu untuk apa? Untuk mengeluarkan dana di awal lah gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau secara umum gitu kan, itu dan secara fatwa itu emang dikaitkan dengan ketika terjadi defisit. Artinya ada keperluan lah, ada keperluan dari dana tabaru atau tanahud untuk menjaga solvabilitasnya gitu kan. Itu Bu Uri ya, seperti itu gitu kan. Nah, mungkin yang jadi bahasan nanti Pak Erwin, Pak Roni dan yang lain. Ketika hibah itu apakah sebatas solvabilitas atau boleh lebih gitu? Dia pengen sehingga RBC-nya bisa bisa melonjak tinggi gitu ya, seperti itu. Itu juga setahu saya, pengalaman saya di industri, ketika ada yang seperti itu OJK suruh kembaliin tuh Pak, pengalaman saya ya. Ya, baik. Berlebihan lah gitu kan namanya. Gitu kan. Yang penting sehat dulu Pak sebenarnya Pak. Ya. Pak Agus, saya ada satu pertanyaan yang agak menggelitik nih Pak. Ini kan kita katakanlah data tanahud ini kan belum pernah ada ya Pak ya, di prakteknya di industri. Kalau sudah ada, lalu ternyata misalkan perusahaan tersebut atau unit syariah tersebut mengambil opsi pengalihan portofolio, berarti perlakuannya sama seperti dana tabaru ya Pak? Tidak ya, untuk dijual belikan ya Pak? Ya sama Pak, sama itu. Kan akadnya wakalah bil ujroh di awal semua ya. Ya, berarti sama ya, tidak untuk diperjualbelikan ya Pak, tidak untuk ditransaksikan. Baik. Pak Jadi clear Erwin, ya Pak. Saya boleh bertanya Pak Roni, Pak Agus Pak. Sekaligus mewakili. Ini Pak, kalau di fatwa kan di fatwa kan jelas banget itu Pak ya, penggunaan dana tanahud itu loh Pak. Nah itu ada reasuransi itu Pak, itu saya bingung itu Pak. Saya bacanya itu, saya lihat dari POJK yang tentang definisi perusahaan asuransi, saya takutnya reas jadi aset manajemen nantinya gitu loh. Karena ini kan lebih ke kalau Pak Roni, ini kan bukan uang milik peserta ya. Artinya uangnya milik hibah bersama, dan di situ ada resiko gitu, ada resiko. Resiko kurang dan resiko lebih gitu kan, seperti itu. Nah biasanya ini ada opsi ke reasuransi. Kalau di reasuransi bisa bersharing resiko Pak sebenarnya gitu. Jadi tapi apakah ini menjadi hal yang lumrah di reasuransi gitu ya? Saya nggak tahu gitu kan. Kalau dana investasi peserta enggak, itu kan uang milik, nggak usah ngapain di sharing uangnya. Betul. Nggak ada resiko di situ. Tapi kalau ini tabaru dan tanahud itu punya risiko yang yang sama gitu kan. Kalau yang hidupnya lebih banyak dibanding yang meninggalnya, dia akan kurang gitu kan. Ini secara teori kan bisa di-sharing gitu ya. Mungkin karena di reas itu ada produk ini gitu kan, kemudian dia dari seluruh asuransi dia akan lebih besar, lebih terjaga gitu ya. Sehingga bisa mendeliver ini gitu kan. Tapi kan ini bisa opsi dikasihkan dan tidak ya. Seperti itu gitu kan. Saya yakin sih nggak direaskan sih Pak, kalau saya yakin. Baik. Nanti buat lagi Pak Roni. Iya siap. Nah ini menambahkan lagi Pak Roni, barangkali kalau seandainya di kacamata perusahaan reasuransi atau rekavalator tanahud ya Pak, ini akan menjadi satu jadi isu tersendiri Pak, karena ketika ada tabarunya sehat, tetapi tanahudnya tidak sehat, maka dia tetap kena catatan RBC Pak. Nah, jadi terpisah nantinya nih. Jadi yang tanah tabarunya mungkin sehat atau kebalikan, tanahudnya sehat lalu tabarunya tidak sehat, berarti kan nih jadi harus jaga banyak telur. Apalagi rekavalanya nggak cukup. Nah, jadi nggak imbang nanti nih. Jadi ada 3 buku nanti kalau memang reasuransi syariah di Indonesia masuk ke dalam bisnis ini. Saat ini aja rekaval aja belum nyampur, masih nyampur. Jadi bayar klaim aja masih pakai dana tabaru di reasuransi, kan kacau kan? Ini kan masih akan kita benahi, termasuk dari DSIS sudah menjadi catatan, harusnya dipisahkan karena di pembukuan reasuransi sepertinya saya belum melihat adanya dana yang disiapkan untuk pembayaran klaim kafalah, tapi semuanya masih pakai masih pakai dana tabaru nih dari seeding. Nah ini kan jadi satu isu yang menarik ya, bayar klaim kafalah tapi pakai itu kita siapkan kalau nggak dalam bentuk kalimat nanti fatwa. Karena itu kan agak berbeda ya. Kalau kapalah rekap, nah jadi gini, sekalian dijelaskan ke teman-teman. Kapalah itu kan penjaminan itu kan bukan 2 pihak Pak, ada 3 pihak. Iya Pak. Ya kan, ada 3 pihak gitu kan, di mana ada peserta, ada penjamin dan ada yang penjamin gitu ya. Nah, ketika dia rekapalah,
itu siapa sama siapa gitu. Kalau hanya dua itu jadi isu syariah antara perusahaan penjamin dengan reasuransi gitu ya. Hanya dua gitu kan. Itu masalah, nggak terpenuhi, pihak ketiganya siapa gitu kan yang mau jamin. Nah jadi kalau kota kafal itu clear secara, artinya kalau itu bareng-bareng penjaminnya ada banyak sejajar gitu ya. Kalau rekapalah itu yang jadi isu syariah Pak, itu yang lagi dikaji oleh DSN. Seperti itu. Satu. Yang kedua, apakah di satu sisi ini dengan kapalah kemudian perusahaan menjamin ke reasuransi dengan tak baru itu dibolehkan atau tidak gitu ya. Itu kan satu. Sekarang kejadiannya kan seperti itu Pak Erwin yang Pak Erwin sampaikan tadi. Ya. Nah harusnya kan enggak, harusnya kan kalau ya karena perhitungannya beda ya Pak. Ya, betul Pak. Betul Pak. Aktuaris itu perhitungannya beda. Kenapa rate-nya bisa rendah? Karena ada jaminan Pak. Itu hanya talangan aja. Betul, Pak. Ya Pak, betul Pak. Ya, ada subrogasi ya Pak, ada subrogasinya. Kalau ada subrogasi, nah jebol Pak nanti apa? Betul. Nah ini kan prakteknya yang agak kurang nanti apa ini walaupun agak terpisah dari industri, tapi kan praktek kafala itu kan sebagian besar, mohon koreksi kalau saya salah, kafalanya tapi tidak ada jaminan Pak, atau tidak ada subrogasi. Nah ini kan juga agak melenceng jadinya masuk ke industri asuransi atau wakalah ya Pak. Tapi ini agak melenceng dari pembahasan kita di pagi hari ini Pak. Ini sebentar, tadi kayak masih ada satu pertanyaan lagi dari ini. Kita lanjutkan dulu ya Pak pertanyaannya Pak, dari Bapak M. Adiarman Hasan dari Afris. Izin bertanya Pak Agus, apabila nantinya dana tanah HUT masih ada secara aset, namun seluruh polis dalam produk dengan dana tanah HUT sudah jatuh tempo, maka apakah dapat dihibahkan ke dana tabaru? Nah ini kebalik nih Pak. Gimana nih Pak? Pak Erwin atau saya ya yang kedengerannya? Clear Pak, jelas sekali Pak. Saya ulang ya Pak. Atau Bapak bisa ini di chatroom ada pertanyaan Pak dari Bapak Adiarman Hasan. Apabila ini mungkin kasusnya seperti apa Pak ya? Artinya apakah dia mau pengalihan portofolio atau kan artinya kalau dari segi produk kan akan ada terus ya? Artinya kita izinkan aja ya Pak Adiarman Hasan boleh untuk on cam yang Bapak Adiarman Hasan dari Afris. Ya. Boleh on cam, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak. Ya, kita ketahui gitu ya, ini kan sesuatu hal yang baru untuk industri gitu ya, untuk produk asuransi jiwa dwiguna gitu Pak. Cuman terkadang itu perusahaan mendesain produk tidak selalu liabilitasnya dengan jangka panjang. Mungkin bisa jadi short term gitu ya Pak ya. Bisa 5 tahun atau 10 tahun gitu. Misalkan perusahaan andai kata itu aset kita bentuk gitu Pak ya, itu kan terpisah dari dana tabaru dan dana perusahaan. Lalu ketika seluruh polis sudah jatuh tempo, namun perusahaan tidak ada rencana lagi untuk mendesain produk serupa gitu Pak ya, aset yang tersisa itu seperti apa gitu Pak? Apakah bisa diakui ke perusahaan kah atau kita alihkan ke dana tabaru? Mengingat kalau di POJK itu kalau kita lihat dana tabaru dan dana tanah HUT itu kayak sesuatu hal yang seperti satu kesatuan gitu. Solvabilitasnya pun kayaknya dihitung secara gabungan gitu. Saya kurang ini juga. Terima kasih Pak. Ya kalau dari syariahnya mungkin nanti saya nggak bisa jawab ya karena ini kan belum dimasukkan ke dalam fatwa gitu ya, seperti itu. Jadi nanti ini yang jadi masukan aja Pak Adi ya. Ya, terima kasih. Masukan saja. Ini kan case-case yang terjadi kalau di luar yang umum ya berarti ya, seperti itu. Biasanya kalau kayak gini ke DPS dulu Pak, kalau emang belum diatur oleh taklimat ataupun oleh ini, biasa ke DPS dulu, nanti DPS ke ini gitu kan. Tapi kalau ini menjadi kebutuhan perusahaan dan ini bisa terjadi dan akan terjadi di industri gitu ya, nah mungkin ini bisa dibuatkan khusus tuh. Tapi bayangan saya kalau produknya tanah HUT itu kan kayak tabaru akan terus ya, sampai dilepaskan atau ditransfer ke yang lain gitu ya, seperti itu. Itu sih Pak Adi, belum bisa jawab yang pasti ya. Ini menjadi masukan aja bagi kami di DSN. Mungkin itu Pak Erwin dari saya Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Agus atas penjelasannya.
Saya mau nanya Masih. Pak Oh, Erwin. silakan Bu Nina. Silakan Bu Nina. Silakan Bu Nina. Silakan. Terima kasih Pak Agus, Pak Erwin, Pak Roni. Saya terima kasih dulu ke Pak Agus karena saya termasuk yang berkali-kali menanyakan kapan ini Pak tanah hutnya keluar gitu. Itu tadi Bu Nina. Jadi ternyata baru 2 tahun itu belum lama Bu. Ada tadi jadi Pak Agus langsung disclaimer 21 tahun. Jadi Ya kalau 2 Allah. tahun itu belum apa-apa. Iya sampai itu aja Bu Nina. Saya yakin Bu Nina bukan cuma Bu Nina di sini karena ada biru yang lain juga. Saya lihat banyak peserta di sini yang hadir Bu, yang dari Kuningan biru Bu. Jadi banyak. Jadi saya kira banyak sama-sama penasaran. Silakan Bu Nina, silakan. Iya, mungkin pertanyaan saya mohon maaf kalau tadi udah dibahas gitu ya karena masih ada meeting lain saya baru join. Pak, jadi tanah hut ini nanti bisa diimplement untuk semua produk tradisional ya Pak, misalnya produk kayak telemarketing atau yang lain gitu ya, nggak ada ketentuan-ketentuan spesifik. Yang penting kan memang ini akan digunakan untuk manfaat yang peserta atau pihak yang diasuransikannya masih hidup dan bersifat pasti. Kemudian tanah hut sama tabaru ini kan kalau di draft ya, di laporan keuangan kan kesehatan keuangannya digabung nih Pak Roni, Pak Erwin. Jadi memang RBC-nya akan digabung ya nanti antara tabaru sama tanah hut. Mungkin ya saya agak ketinggalan kali ya. Nanti apakah nanti akan dibahas juga nanti di PSAK-nya dan segala macamnya. Kemudian tanah hut ini kan yang dapat itu kadang ada kriterianya tertentu ya Pak. Apakah misalnya kan mestinya gini, kalau tabaru itu kan memang terkait dengan risiko gitu ya. Jadi dapat karena dia kena risiko maka dibantu dengan tabaru gitu. Nah, si tanah hut ini apakah memang sepanjang disepakati pokoknya di polis ya sepanjang dia living benefit gitu ya, memenuhi ketentuan masih hidup pada akhir kontrak maka bisa dapat santunan dari si tanah hut ini seperti orang yang pensiun gitu, ataukah memang ada hal-hal lain ya Pak yang karena kan ini akan di-blend di semua produk, semua channel nih nanti Pak Agus, Pak Roni. Jadi produk apapun yang menggunakan tanah hut kan akan dijadiin satu ya dana tanah hutnya. Itu apakah memang ada kriteria tertentu atau memang ya udah sepanjang di polis bahwa nanti akan dapat santunan tahapan atau apapun dari dana tanah hut maka itu sudah memenuhi kriteria kesepakatan yang di awal disepakati oleh peserta untuk pemakaian dana tanah hut. Ini sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus sudah memfasilitasi kebutuhan industri yang memang kita sudah menunggu dan semoga ini lebih lancar lagi ya nanti untuk di OJK. Saya rasa teman-teman di industri juga udah pada siap-siap nih Pak Erwin untuk implement ini dan segera menyampaikan ke OJK untuk produk-produk menggunakan tanah hut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya ini Pak, Bu Rina udah ya seperti yang tadi sampaikan gitu kan. Batasan-batasan nilai tunai tentunya kebijakan perusahaan ya. Misalnya ketika pengembalian, tapi kalau habis kontrak itu kan emang core-nya fatwa dari ini ya. Jadi manfaat hidup ketika habis perjanjian seperti itu gitu Bu Rina. Jadi syarat-syaratnya itu diserahkan kepada masing-masing seperti syarat usia tentu kan pasti ada ya Bu Rina ya. Itu syarat underwriting-nya itu kembali lagi kepada industri gitu kan. Di fatwa ini enggak seperti itu ya. Itu ya Bu Rina. Mungkin Pak Roni. Oke, saya nambahkan sedikit ya. Kalau di dana tabaru kan resikonya kan berbeda ya. Ada resiko kematian, resiko kesehatan, dan kadang-kadang di POJK sudah jelas tuh. Kalau memang itu besar, kita harus bikin dana tabaru yang terpisah sesuai dengan lini bisnisnya misalkan gitu loh. Tapi kalau saya lihat ya, saya pribadi ya, dana tanah hut kan hanya untuk hidup ya. Artinya ini homogen gitu loh. Artinya harusnya bisa digunakan untuk yang lainnya, misalkan Anda punya kerjasama dengan produk apapun, tapi karena ini homogen ya, harusnya nggak usah buat tanah hut yang berbeda gitu loh. Kalau tabaru clear, karena ada yang ya contohnya asuransi kesehatan lah ya, ada yang pengen kalau kita kerjasama sama broker
gue kan bawa yang bagus-bagus, gue kan juga pengen dapat surplus, boleh nggak saya create tanah baru sendiri? Ya itu sah-sah aja karena memang resikonya berbeda. Tapi kalau tanah laut ini kan homogen ya, hanya manfaat hidup. Kalau hidup harusnya sih nggak perlu dipisah sih gitu loh. Dan kalau mengikuti solvabilitas sih memang yang ada di POJ cuma DTM MBR ya. Dana baru minimum berbasis risiko gitu loh, belum ada dana tanah laut gitu loh, masih jadi satu. Tapi nggak tahu ya, apakah dengan POJK dengan fatwa ini teman-teman POJK akan ngikutin terkait untuk menghitung solvabilitas, karena memang harusnya berbeda ya. Yang satu benar risiko yang kita bisa predik berdasarkan morbidity. Nah ini kan terkait dengan investasi ya. Tentunya sih ya feeling saya sih harusnya berbeda sih Pak. Mbak Nina. Itu silakan Pak Irwin, terima kasih. Yang mungkin tambahan Pak Roni, ini memang yang jadi isu di salah satu kajian itulah ketika perusahaan itu, misalnya ini kan masalah jangka panjang ya, masalah atau risiko ini bukan hanya risiko dari tingkat kehidupan, tapi juga dari tingkat investasi gitu ya. Ya. Nah, dengan makanya nanti akan jadi siapa yang membatasi gitu ya. Misalnya gini, dengan produk yang sama, satu menggunakan asumsi investasi 5%, yang satu lagi 10%, itu akan jauh berbeda gitu ya. Artinya orang akan mengiur lebih murah dan mendapatkan manfaat lebih tinggi kalau asumsi investasinya tinggi gitu ya. Ya. Kan tapi bahayanya bagi perusahaan dana tanah lautnya bisa tercapai nggak ketika dia realisasi investasinya seperti itu gitu kan. Nah ini juga yang jadi isu. Salah satu isu adalah ketika perusahaan aktuaris itu menggunakan asumsi gitu kan, asumsi investasinya ini itu akan membahayakan dana tanah laut dalam jangka panjang ya, ketika dia menggunakan investasi yang tinggi gitu kan, seperti itu. Itu sih Pak Roni salah satu kajian dari IS waktu itu, yaitu salah satunya. Nanti khawatirnya ini mungkin yang nggak boleh terjadi nih. Saya juga bingung apa sih yang membatasi ini gitu kan, investasi ini. Kalau di industri nanti terjadi saingan di sini gitu kan, ya tadi akan sama lagi gitu Pak Roni ya. Iya. Kejadian di konvensional Pak. Ya itu juga yang mungkin ada semacam himbauan lah gitu ya kepada para perusahaan ya, di situnya tuh nanti di mana di asumsinya itu yang saya melihat itu memang bukan ranahnya DSN juga kan, itu mungkin ranahnya dari OJK lah mungkin ya, seperti itu, dan profesi aktuaris lah yang ini ya, yang bisa memahami ini gitu kan. Itu sih tambahannya Pak Erwin. Seperti zaman dulu Pak, kan ada ya batasan bunga teknis zaman dulu ya. Kalau rupiah itu 9%, kalau US dollar 5% zaman dulu ya. Apakah itu nanti akan dikenakan juga? Saya juga belum tahu sih. Itu salah satu resiko lah, resiko yang harus dipahami oleh teman-teman industri ya. Industri, betul. Baik, terima kasih Pak Agus. Ini karena keterbatasan waktu juga, ini kelihatannya kita akan tidak lanjuti ya Pak segera, termasuk juga barangkali tadi kalau dari penjelasan Pak Agus beberapa kali menyebutkan beberapa kajian yang sudah diajukan, namun ternyata di prakteknya mungkin belum bisa diadaptasi oleh pelaku usaha atau industri ya Pak. Barangkali nanti ke depan harus berjalan bersama-sama Pak antara para pengamat, para peneliti dengan dengan industri ya Pak, dengan pelaku. Karena bisa jadi dari para peneliti mungkin melakukannya ibaratnya pure, namun ternyata di prakteknya para perusahaan belum tentu mau menjalankannya gitu Pak. Jadi kelihatannya ke depan masukan kepada DSN juga perlu sama-sama duduk bareng nih Pak. Jadi jangan sampai sayang sekali sudah dikaji panjang-panjang tapi ternyata tidak applicable gitu. Barangkali kayak tadi Bu Nina gitu bertanya, ternyata Pak Agus udah ada landasannya, yaitu dari kajian dari tempat lain. Nah ternyata industri belum bisa menerimanya. Jadi kelihatannya untuk ke depan barangkali ini kebetulan bersama-sama kegiatan kita duduk bareng. Ini sini kalau untuk asuransi jiwa ada Pak Roni selaku ketua bidang asuransi jiwa syariah, dan nanti mungkin asuransi umum ada Pak Hendy Siregar dan yang lain-lain. Ini mungkin juga perlu kita kembali duduk bareng. Barangkali Bapak dan Ibu sekalian. Sorry Bob, itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan bincang fatwa kali ini, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang pas, kurang pantas, kurang berkenan. Tentu belum bisa kita
finalisasi semua ya, karena masih ada kaitan keterlibatan pihak lain, termasuk kita akan melibatkan OJK selaku pemegang kuasa regulasi, dan mungkin nanti juga kaitannya dengan pencatatan bila diperlukan juga dengan DSAS dari IAI, dan mungkin barangkali juga dari kalau perlu juga mungkin juga ada masukan dari industri itu sendiri. Jadi dalam waktu segera mungkin Pak Roni kita minta masukan ya Pak kepada industri terkait dengan fatwa yang baru keluar ini atas nama perusahaan ya Pak, sama industri ya Pak, supaya benar-benar apa yang mewakili perusahaan. Itu saja barangkali. Kembali ucapan terima kasih kepada Bapak Agus Haryadi, Bapak Roni Iskandar, rekan-rekan sekretariat Asosiasi Syariah Indonesia, dan tentunya atas nama penyelenggara, panitia, sekretariat, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Bagi Bapak dan Ibu rekan-rekan yang akan bergabung dalam kegiatan ASI berikutnya, insya Allah sampai jumpa di bandara di dini hari tanggal berapa? Saya lupa tanggal berapa? 10 November, Bandara Terminal 2. Insya Allah kita akan melakukan tadabbur alam dan juga melakukan sosialisasi ke daerah yang siar ya, kita sebutnya siar gitu ya. Kalau ke Aceh, ke Padang, Cirebon itu mungkin biasa, itu pengajian istilahnya. Tapi kalau daerah-daerah yang mungkin yang kita minim ya, ini adalah satu siar buat kita. Itu saja barangkali dari kami. Kembali ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin, Pak Agus. Salam sehat semuanya. Semuanya. Baik. Ya.